ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد آمين آمين يا رب العالمين. كيف حالكم أمهات semuanya sehat? Alhamdulillah Ustazah. Ustazah. Wa kaifaluk Ustazah? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita. Kemarin ya nak, kita sampai mana materinya Umah? Idgham Ustazah. Idgham. Karena nggak bisa share layar Umi. Ya, Afan Ustazah. Iya, kemarin kita materinya ilaqah ya, ilaqatil huruf, yaitu pertemuan pada dua huruf. Setiap dua huruf yang bertemu pasti akan memiliki hukum. Nah, adapun ilaqatil huruf itu memiliki 4 hukum. Apa saja hukumnya, Uma? Ishar, Mutamasilain, Umi, bukan mutajanisain, mutakoribain. Itu ya Ustazah. Iya, ya betul ya. Kita tidak membahas sukun, sukun dan tanwin, tetapi ilaqatil huruf. Oh iya. Ya, yang pertama ada mutamasilan atau tamasul, yaitu bertemunya dua huruf yang kembar ya. Kemudian yang kedua ada mutajanisan, tajanus, yaitu bertemunya huruf yang satu makhraj. Contohnya seperti apa? Huruf yang satu makhraj ini? Ta dan dal. Ya, bisa tak dan dal atau ain dan ha begitu ya. Pokoknya yang satu makhraj. Lalu yang ketiga ada taqarrub, taqriban, yaitu bertemunya dua huruf yang berdekatan, baik secara makhraj maupun sifat. Ya, dan yang keempat ada tabaud, mutabaidan, yaitu yang jauh ya. Baik. Kemarin kita sudah belajar di mutamasilan ya. Mutamasilan atau tamasul itu hukum asalnya adalah idgham ya. Idgham, tetapi idgham apabila dia sogir ya. Tamasilan sogir hukumnya adalah idgham, hukum asalnya adalah idgham, tetapi dia bisa juga menjadi izhar apabila dalam keadaan sakta dan apa Umah? Dan mad ya. Seperti ini. Mutamasilan yang dibaca izhar yaitu apabila keadaan saktah dan juga mad. Lalu kemarin kita juga sudah belajar tentang mutajanisat. Tajanus. Tajanus itu berbeda dengan tamasul tadi ya, dengan mutamasilan. Kalau tadi mutamasilan hukum asalnya kalau dia sogir idgham, kalau yang tajanisan ini hukum asalnya apabila dia sogir itu dia izhar ya. Izhar. Seperti fasfah anhum.
Ya, di sini ada huruf H dan Ain, yang mana kedua huruf ini berada dalam satu makhraj. Tetapi ada pengecualiannya. Dalam riwayat Hafiz dari jalur Asy-Syatibiyah memiliki beberapa pengecualian yang wajib dibaca idgham. Nah, seperti ini. Jadi kita bacanya seperti apa, Uma, kalau yang ini? Jadinya gimana kita bacanya? Dalnya tidak terbaca ya saja langsung masuk ke tak ya. Iya, jadi seperti Itu Bang. Atum kita iya. gitu ya Ustazah. Walau tawa'atum ya in kita. Jadi dalnya hilang. Jadi berarti dia idgham apa? Kalau dalam keadaan seperti itu. Kamil ya Ustazah. Iya, idgham kamil. Idgham yang sempurna ya. Baik. Nah, kemudian ini biasanya tuh ada yang bilang ini tuh dibaca izhar ya. Tapi ini sebenarnya dibaca idgham, bukan izhar. Nah, idgham. Lalu kemudian idgham nakis ya apabila po bertemu dengan ta ya. Nah, ada yang bisa mencontohkan cara membacanya ini? Seperti apa cara bacanya, Uma? Basata. Lagi? Basata. Iya, dia jangan kamil, Umi, dia nakis. Kalau nakis berarti Astag masih menyisakan ahab sifat dari po-nya. ahab tu Oh, ahab tu ahab basat. Iya, iya, tuh basal tah ya ada sifat Barok po-nya. Huruf po-nya terbaca tapi sedikit ya. Basal basal jadi nggak langsung basata, nggak, tapi basal Oh, tebal dulu basat. huruf po-nya. Mm-mm. Basata. Iya, Basat. heeh. Jadi itu sebabnya dinamakan dengan Ahatu. mm farok faroktum faroktum. Par Parotum. Iya, Parotum. makanya dia dinamakan idgham nakis, idgham yang tidak sempurna. Karena tidak sempurna, tidak sepenuhnya masuk ke huruf ta, tetapi masih menyisakan sebagian sifat huruf to-nya. Oke, Nah, Ustazah. iya. Nah, sudah ya kemarin ini. Baik, sekarang kita masuk ke mutaqoriban. Hmm. Mutaqoriban ini adalah pembahasan yang paling rumit dan sulit di dalam bab ilaqatil huruf ya. Kenapa dia dibilang sulit dan rumit? Karena ada banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum ini. Bahkan ada perselisihan juga ya. Anu sudah ikut beberapa kelas Al-Quran, termasuk kelas ilmu tajwid. Itu semuanya beda-beda pendapatnya tentang mutaqoriban ini. Ya, baik, kita bahas dulu mutaqoriban. Tadi apa penjelasan mutaqoriban? Adalah dua huruf berdekatan makhraj yang berdekatan baik secara makhraj maupun maupun sifat. sifatnya. Ya, jadi taqarrub itu ada dua jenis. Ada yang berdekatan secara makhraj, ada yang berdekatan secara sifat. Contohnya, yang berdekatan secara makhraj yaitu shin dan dot ya. Li ba'dhi sya'nihim. Dia sama-sama dari mana itu hurufnya? Alisan lidah. Iya, sama-sama dari alisan, tapi tidak boleh satu makhraj ya. Nah, Tidak boleh satu makhraj, hanya berdekatan. Mm-mm. Jadi dia berdekatan. Sedangkan yang berdekatan secara sifat, contohnya seperti mim dan nun. Minhum. Coba kita lihat sifat-sifat huruf mim dan nun sama tidak, Umar? sama Ustazah. Sama Sama ya? Iya, sama. Semuanya sama. Nah, jadi itu berdekatan secara
Sifat. sifat, tetapi tidak secara Makhraj. makhraj. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian eh, untuk tolak ukurnya gimana sih kita tuh bisa mengetahui dia tuh berdekatannya seperti apa? Itu ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dua huruf satu makhraj umum ya, yaitu bertemunya dua huruf, bertemunya dua huruf pada satu makhraj umum ya. Jadi dua huruf itu bertemu tetapi dia masih dalam satu makhraj umum tanpa penghalang. Uma tahu kan makhraj umum itu? Makhraj umum ada berapa, Uma? 5. Apa saja? Jauf, al-jauf, Mm-mm, halqi, lisan, mm-mm. syafatan, khoisum. Iya, itu ya, itu adalah makhraj umum. Jadi kalau misalnya ada dua huruf yang berada dalam satu makhraj umum, misalnya sama-sama dari al-halq atau sama-sama dari al-lisan gitu ya, itu yang dinamakan taqarrub. Tetapi ada beda-beda pendapat ya. Yang pertama berpendapat tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Contohnya apa? Misalnya nih, kita lihat di sini. Ini kita ke huruf halq dulu ya, huruf halq dulu. Di sini huruf halq itu kan dia makhraj cabangnya kan halq ya, tetapi di dalam halq itu ada tiga tiga cabang ya, tiga makhraj. Ya. Iya, ini ada ghain dan kha, lalu ain dan ha, hamzah dan ha. Ha, Nah, besar. Ah, Ha, iya. besar. Jadi ada tiga cabang makhraj di dalam al-halq ini. Yang dimaksud tanpa penghalang itu seperti ini, Umar. Perhatikan antara hamzah dan ha. Itu tanpa penghalang, Oh, satu ya kan? Tetapi hamzah dan kha ini ada penghalang tidak? Ada Ustazah, ada Ada. yang Ada tengahnya huruf itu. ha yang menjadi Iya, penghalangnya. iya, nah, Ustazah. Ya, maka pendapat pertama ini antara hamzah dan kha ini tidak termasuk takorub, ya, tidak termasuk takorub. Tetapi hamzah dan ha ini boleh. Seperti dan ain juga boleh. Ini juga boleh ya, karena dia berdekatan. Tetapi ketika kita mau ke ghain, ini nggak boleh. Karena ada penghalang. Tetapi ghain dan ha bisa, karena tanpa penghalang. Kha dan ain juga bisa. Ghain dan ain juga bisa, karena tanpa penghalang. Seperti itu. Nah, kemudian eh untuk huruf qaf ya. Di sini kan huruf qafnya itu posisinya itu bisa dibilang dia dekat dari halq, betul ya? Betul Ustazah. Kayak ya, tapi di dalam pendapat pertama ini tidak menerima karena dia itu sudah beda apa? Beda makhraj, beda Iya, makhraj. beda makhraj. Iya, Beda bisa. makhraj umum ya, Iya, beda makhraj makhraj umum. umum. Iya, betul. Iya, yang ini al-halq, ini al-lisan. Iya, nah. Jadi untuk pendapat pertama tidak menerima ini ya. Berarti Baik. dia udah nggak termasuk mutaqoribain gitu ya Ustazah ya, berarti Iya, ya. enggak. Nggak Qaf termasuk dengan takrib. al-haq gitu ya. Iya, betul. Nah, sudah paham ya Uma di sini pendapat Insyaallah yang Ustazah. pertama ini Yang ya? pertama ya. Iya. Jadi untuk pendapat pertama enggak semuanya juga yang satu makhraj umum itu takorub ya. Dia tadi kan enggak apa tadi alasannya tanpa penghalang. Penghalang. Jadi kalau ada penghalang itu tidak masuk. Lalu pendapat yang kedua. Nah, perhatikan, boleh dari dua makhraj umum. Tetapi ada syaratnya, yaitu tidak terpisah. Kalau tadi kan tidak boleh dari dua makhraj umum, ya kan? Kalau ini boleh, tetapi syaratnya tidak terpisah. Jadi misalnya tadi antara ghain dan kha itu boleh ke huruf qaf asalkan tidak terpisah. Ya, bagaimana kita tahu caranya tidak terpisah? Berarti kita harus belajar makharijul huruf. Ada yang sudah pernah belajar ini matan Al-Jazari?
Ah, belum Ustazah. Ustazah. Coba kita summa liwasfihi fa'ainun ha'u ya. Kemudian di tengah tenggorokan itu sebentar. Ini hurufnya ya liwasfi fa'ainun ha'u ya, betul ya. Ain dan ha. Jadi kalau goin dan kho itu dia tempatnya di mana, Umah? Pokoknya di halki tenggorokan. Ya, di halki ya. Di halki. Di bagian apanya? Ujung, ujung ya, ujung. Adenal ya, adenal halki. Iya, ada nahu goinun kho uha ya. Kalau di dalam ada matan jazari itu ada nahu goinun kho uha. Baru setelah itu wal kofu aqsal lisani. Ya kan? Jadi setelah huruf goin dan kho itu ada huruf kof di atasnya. Berdekatan ya. Tapi beda makhraj umum. Nah, kalau pendapat kedua ini dia menerima seperti itu. Jadi pendapat kedua ini ghain dan huruf ghain dan kha juga qaf ini adalah Masuk. takorub ya. Iya. Oh, masuk takorup. Iya, masuk takorub. Seperti itu. Karena dia mengambil tolak ukurnya itu dari jaraknya gitu ya. Dari jaraknya. Nah, seperti ini. Ustazah tadi boleh diturunin sedikit itu tulisannya tadi apa Ustazah yang kedua? Oh iya nih. Yang kedua ini. Iya ini ya itu. Boleh dari dua makhraj itu Ustazah. Iya. Boleh dari dua makhraj umum, tetapi syaratnya tidak terpisah ya. Oke. Contohnya lagi ya. Seperti ini. Sa, zal, wo. Hurufnya itu dari mana? Tarfu lisan, ujung lisan. Iya. Ujung lisan ya. Lalu ke ujung lisan itu mendekati apa? Mendekati bibir ya kan? Bibir safatan ya. Nah, bibir. Yang ada di bibir paling dekat dengan lisan itu hurufnya keluar apa? Fa. Ya, tanpa penghalang. Jadi ini pun masuk takorub untuk pendapat yang kedua. Ya, masuk takorub. Bagaimana dengan mim dan ba? Enggak. Karena ada penghalangnya. Penghalangnya adalah huruf fa. Seperti itu. Paham, Umar? Pahalanya apa Ustazah? Huruf fa. Oh, fa iya. Iya. Duluan fa ya, duluan fa ya. Iya, Karena duluan kan fa. ada gigi itu juga ya. Ada. Jadi Bisa mim juga. dan ba itu tidak bisa karena dia sudah dihalangi oleh huruf fa tadi. Iya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan fa ke tak dal to? Nggak bisa juga. Karena sudah dihalangi dengan ini. 3 huruf ini ya. Tak ya. Iya. Jadi paham ya? Ya Allah Ustazah. Ini tolak ukurnya. Lalu pendapat yang ketiga, namanya adalah takorub nisbi. Dan ini beberapa pendapat yang paling rajih yang sekarang Anda temui, tetapi tidak semua juga. Kemarin di IMK tidak menerima takorub nisbi ini. Ya, di IMK tidak menerima takorub nisbi ini. Untuk takorub nisbi ada dalam kitab At-Taisir. Tapi kalau sama Ustadz siapa itu ya namanya? Anda lupa lagi. Yang biasa kita pakai matan ininya matan jazarinya. Itu beliau mengambil pendapat yang ketiga ini. Nah, dan ini juga yang biasa kita pelajari yang biasa Ana ajarkan ke itu adalah takorub nisbi. Karena menurut Ana ini yang paling mudah. Tetapi memang tidak semua orang mau menerima ini. Jadi takorub nisbi itu tanpa tolak ukur ya, tanpa tolak ukur. Jadi misalnya dia di satu makhraj umum alisan, ya udah semuanya itu yang di alisan kecuali yang satu makhraj yang enggak. Seperti misalnya apa tadi?
eh, sin ya, sin kan di alisan. Kemudian bertemu huruf apa ya contohnya? Bertemu huruf eh apa ya? Bertemu huruf ya gitu ya. Atau lam, Boleh. lam gitu ya Ustazah, lam gitu ya. Iya, lam juga boleh. Mm-mm. Walaupun ada banyak penghalang dan walaupun letak posisinya di alisan itu tidak saling berdekatan Iya, nggak seperti berdekatan. Iya, betul. ya seperti ini ya, seperti koin dan ho. Nah, kita ambil di sini aja. Misalnya tadi ini ya. Nah, ini kan pendapat pertama tidak menerima, tapi kalau yang nisbi ini menerima karena Oh, udah termasuk dalam satu satu makhraj makhraj umum. umum. Oh, Iya, satu. jadi meskipun ada penghalang seperti ada hak begini, ya nggak Mm-mm. masalah, dia tetap bisa. Ini tetap uh, hamzah dan kho ini tetap terhitung takorub gitu ya. Mm-mm. Itu adalah pendapat yang ketiga, takorub nisbi. Nah, jadi kalau Umar mau mengambil pendapat yang mana dari tiga ini boleh. Tetapi kalau di sini sama anak kita ambil yang ketiga ini ya, gitu. Yang takorub nisbi. Tapi kalau misalnya belajar di tempat lain, ustazahnya tidak mau takorub nisbi ini tidak menerima ini ya nggak apa-apa. Jangan didebati ya, karena Ya, kita ya, sekarang Ustazah. sudah tahu bahwa Ada untuk beberapa pendapat ya, ya. iya ada ini untuk yang takorub ini ada beberapa pendapat, yaitu ada tiga. Jadi alhamdulillah hari ini kita tahu, jadi nggak bingung lagi ke depannya ya, karena selamanya itu ternyata masih banyak yang bingung tentang takorub. Ini punya aku semua. Eh, Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lainnya sudah paham, Umi Fitria? Kalau belum paham boleh ditanyakan ya, nanti kita hmm, bahas lebih jelas lagi ya. Oke, baik. Kemudian mutakoriban juga itu ada yang sogir, ada yang kabir, dan ada yang mutlak juga ya. Nah, contohnya seperti ini. Dal dan sin itu kan dia kalau di dalam takorub nisbi tadi masuk ya, masuk karena masih sama-sama di satu makhraj umum. Lalu guain dan kof. Guain dan kof ini berarti dari mananya berdekatan Umar? Dari sifatnya ya, kalau dari yang pendapat ketiga tadi. Tetapi kalau dari pendapat kedua berarti dia masih di makhraj. Nah, karena kita mengambil pendapat ketiga berarti ini berdekatan secara sifat. Suara masih terdengar, Umar? Nah, lalu hukum asalnya ya, kalau dia sogir, hukum asalnya adalah izhar. Tetapi ada pengecualian, nanti dibaca idgham, ikhfa, dan iklab, yaitu apabila terjadi pada nun sukun ya. Nun sukun. Nanti kan hukumnya itu kalau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang takurub, itu bisa jadi idgham, bisa jadi ikhfa, bisa jadi iklab. Seperti contohnya mayyamal. Nah, ada yang bisa membedah jadinya bagaimana nanti bedah hukumnya Umar? Yang ini? Yang yang mana Ustazah? Apaan tadi belakang? Yang ini, yang idgham. Idgham, oh, idgham kamil itu ya, idgham yang bawah. Mayyamal. Oh, mayyamal nusakinah pada hafal hukmuha
idgham nakis bigunah. Idgham nakis. Sebutkan pertemuan dua hurufnya. Idgham nakis. Idgham nakis. Sogir. Idgham Sogir ya. Sogir ya. mutaqariban. Ya oh. Idgham mutaqariban. Sogir. Bigunah. Sogir. Nakis. Nakis bigunah. Iya. Jadi seperti itu ya. Nah, Kalau yang di bawah, Nun idgham mutaqaribain kamil bilagunah. idgham mutaqariban sogir. Sogir oh ya idgham mutaqaribain sogir kamil bilagunah. Very good. Iya. Masya Allah. Kemudian la yujad gunnah ya. Ayujad gunah ya. Ya. Masya Allah. Santi barakallahu fiik. Baik. Jadi untuk yang sogir tadi, hukum asalnya izhar. Pengecualiannya ada 3 ya. Idgham, ikhfa, dan iklab. Yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf takorub nanti ya. Insya Allah sudah paham ya. Baik. Kemudian eh, yang dibaca idgham juga yaitu pada ini bal dan kul yang bertemu dengan huruf roh Ro. ya, dia kan harus dibaca idgham, Idgham. nggak bisa izhar. Lalu nanti juga ada alif lam syam Syamsiah. ya, dan juga nanti ada huruf qaf dan kaf. Nah, Oh, seperti ini. Nakhluqkum. Ini kafnya itu ya? Idgham jadi kafnya nggak itu ya, Ustazah? Langsung masuk ke kaf gitu ya? Iya. Nah, ini tuh ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan ini idgham kamil, ada juga yang mengatakan ini idgham nakis. Jadi harus ada huruf qafnya dulu. Nakhluqkum, nakhluqkum gitu ya. Tapi eh, kita dalam apa namanya? Dalam qiraah kita, qiraah hafaz dari Jarus Hatibi itu kita mengambil yang idgham kamil ya. Jadi kita langsung masuk ke qafnya secara sempurna. Aman? Difahami ya? Insya Allah, Ustazah. Iya. Lalu nanti ada ikhfa apabila nun sukun bertemu huruf-huruf takorub. Lalu ada iklab juga ya. Apabila nun sukun bertemu Huruf B. ba. Ini takorubnya dari apa, Uma? Nun dan ba. Nun dan berdekatan ya, tulisan. Atas bawah ya, Ustazah. Berarti dari apa? Dari makhraj atau sifat? Dari makhraj, Ustazah. Hah? Dari makhraj mah jauh ya. Dari sifat, Dari Ustazah. sifat ya. 6. Oke. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah kita langsung ke talaki ya. Berarti yang baca ada 2 orang aja ya, Uma? Dan jadi menyimak ya. Oh iya. Iya. Dasarnya belum masuk ya ini. Gak apa-apa 2 aja. Siapa yang mau baca duluan? Umi Fitria? Anak Ustazah, naam. Iya. Baik. Sampai mana Umi? Ini betul nggak? Betul, Ustazah. Iya, Betul betul. ya. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna Dari kama Umi? Oh, dari Dari kama. kama. Kama auhayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dih
Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asyati Wal asbati bah. wa asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus Wa ayyuba. wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Ha besar. Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zaburo. wa ataina Dawuda Zaburo wa rasulang qad fasostahum Diulang, Umi. warusulang qad fasos Kodoko. Bukan fa, kodoko. naam warusulang qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam taqsushum Nako. oh ya wa rusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima Diulangi. wa kallamallahu Musa taklima Tak. oh ya taklima rusulam mubashirina wa munzirina li alla yakun Lanya panjang. Li Allah. oh ya li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima lakinillahu yashhadu Tebal bima apa tipis lamnya? lakinillahu yashhadu bima anzalahu bi ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida innallazina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dolalam ba'idah Lanjut, Umi. Kan udah wakaf. oh gitu oh ya betul wa kana zalika Innallazina. oh kalau jauh ke bawah innallazina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqah illa
طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق 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 الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Insyaallah. Santi barakallahu fiikum ya. Betul, Ustazah. Amin wa ya. Coba dibedah ini ya. Pertemuan dua huruf. Anak usah. Sod ketemu sod. Idgham mutamatsilain. Coba dibaca. Gimana bacanya? Ya. Sod mutaharika ba'daha Enggak. sod. Hukumnya apa? Izhar atau idgham? Idgham mutamatsilain. Kenapa idgham? Coba Umi bacanya gimana? Oh, takosus izhar. Iya. Izhar mutamatsilain. Lalu harokatnya berarti apa ini? Shagir kabir mutlak. Itu harokatnya mutlak. Ya, mutlak. Jadi izhar mutamatsilan. Mutlak. Izhar mutamatsilan mutlak ya. Ya. Iya. Masya Allah. Iya. Santi barakallahu fi Umi. Jazakallahu khairan. Saya tafadhol ibadaha. Ana Ustazah. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahidun subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Ya, Masya Allah. Ahsan, tabarakallah. Umi. Amin. Aku barakallahu. Coba dibedain dong, Mi. Oh, kode jim dal di depan. Ini mutaqaribain ya Ustazah. Ah, ah, id kode idhar ya Ustazah. Mm-mm. Idhar mutaqaribain sogir. Mhm. Sukun ya sogir kan Ustazah. Mutaqaribain kan dal dengan jim. Harokatnya apa? Fathah dulu baru sukun. Jadi Kayak dal dengan jim kan Ustazah yang apa kode? Qaf dengan dal. Oh, anak dal dengan jim. Oh, enam. Oh, kok dengan ya. Oh, ini berarti kof. Dah. Jauh ya Ustazah Risan. Mutabaidain. Masuk mutaqaribain apa mutabanianan suka bingung nih Ustazah. Kof dal. Qaf dan dal di mana Oh, satu maksudnya? sama-sama alisan ya, Mm-mm. sama-sama Iya. alisan. Nah, berarti mutaqaribain ya. Iya. Idhar mutaqaribain kabir. Hmm. Mutlak terbalik Ustazah, mutlak sama Iya. kabir. Mutlak. Lalu ini mirabbikum. Idgham. Nun dengan roknya ya Ustazah. Iya. Nun ro. Idgham. Idgham mutaqaribain shagir kamil. Bila gunah la yujad gunah ya Ustazah. Iya, Masya Allah. Santi barakallahu ya. Ustazah. Tayyib. Jadi kalau pendapat ketiga tadi kode ini masuk takrib nisbi ya. Ya, Jadi boleh. Kalau misalnya ngambil pendapat 2 dan 3, 1 dan 2 ya nggak boleh. Dia nggak takrib. Tabaud jadinya ya. Dia tabaut Gitu. Ustazah. Namanya itu ya. Tapi kita kan ngambil yang ketiga ya. Yang ketiga ya, Takrib nisbi nisbi ya ya. Ustazah. Jadi boleh. Nah, sudah ya, sudah semua bacanya berarti. Ada lagi? Ada Desara baru Oh, masuk. ada. Desara. Ya, silahkan Kak Desara. baca. Ya, Ustazah, ayat keberapa Ustazah? Ini sekarang. Ayat berapa ini? 176. Oh, Langsung Kak. pakai taus nggak Ustazah?
Disir aja, disir dalam hati. Ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu uhtun falaha nisfu ma tarok wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarok wa in kanu ikhwatar rijalau wan nisa'un Wanisaan itu. wa in kanu ikhwatar rijalau wan nisa'an falizzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Iya. Ayo baca lagi. Kak Sarah masih ingat tidak cara membaca basmalah di awal surat? Ada berapa? 3. 3? Ya, Ini di awal surat ya? iya, Apa saja caranya? disambung semua, dipisah semua, terus apa lagi ya? Lagi satu. Di Apa lagi ya? yang lain masih ada yang ingat? Menyambung basmalah dengan awal surat ya, Ustazah. Iya. Kemudian yang kedua dipisah semua. Jadi ada berapa cara? Kedua, Ada 4 sebenarnya, satu yang tidak boleh, jadi yang diperbolehkan 3 ya, Ustazah. Apa saja? Yang pertama disambung semua basmalah akhir surat dengan basmalah Kalau mau dengan yang awal dari surat. akhir surat berarti kalau yang dari akhir surat berarti begini, akhir surat Disambung basmalah dengan dan awal basmalah awal surat. surat. Ya, disambung jami'ul kotok itu ya, disambung semua ya. Di Kebalik wasal. Umi Kotaul Jami. Kotok jami terbalik Ustaz. Bahasa itunya lupa Ustaz. Iya, kotok jamil. Terus yang kedua menyambung basmalah dengan awal surat ya, Ustazah. Iya. Jadi akhir surat waqaf, terus basmalah disambung dengan awal surat. Iya. Yang ketiga di waqaf semua. Akhir surat di waqaf, basmalah waqaf, aman awal surat gitu ya, Ustazah. Itu yang boleh ya? Iya, dan yang tidak boleh? Menyambung akhir surat dengan basmalah. Ya, contohnya syai'in alimum bismillahirrahmanirrahim. Waqaf gitu ya. Nah, nggak boleh ya, karena nanti Ya. jatuhnya basmalah itu jadi Bagian surat sebelumnya. iya. Baik, barakallahu fiik Umi.
Jazakallah khairan. Tayyib Kak Sarah, silakan dibaca awal suratnya. Mau dengan disambung boleh, mau dari basmalahnya aja boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil Mana ufu? uqud. Awfu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum Gunnah pada ifkanya mana? wa antum hurum. Hmm. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya Panjang berapa ayyuhalladzi harokat ya-nya? Ya Ada number. ayyuhalladzina Ya ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu Tuhillu. La tu. tuhillu Diulang. sya'a Dari la tuhillu. la tuhillu sya'airillahi wala Rohnya itu harokatnya apa? la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram sya'airallahi wala syahrul haram walal Gimana? Walal hadaya. walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram ya Nggak boleh betah gitu, wow. Ibtidaknya Kak. Ya dari wala aminal. wala minal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana Coba dijelaskan. Fadlam mir rabbihim. fadlam mir rabbihim wa ridwana Coba Anda mau dot sukunya. Lo warid wafal. Fau faulam minar faulam mir rabbihim warilwana Ya, PR untuk Sarah di huruf dotnya ya. Karena kakak tuh bacanya fal, fal gitu ya. Kayak ditelan huruf dotnya. Iya lanjut. wa idza halaltum Berapa fau harokat izalnya? wa idza halaltum Izalnya itu dua fau harokat Kak. Wa idza halaltum. wa idza halaltum fastadu To-nya juga dua harokat. Du-nya juga dua harokat.
Wa idza halaltum fasṭadu. Iya, begitu kan bagus ya. Lanjut. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Uangnya berapa? Taqwa Iya. wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya, santi barakallah fiik. Baik, Kak Sarah Ya Ustazah, dibedah dari wala minal bait. Apa hukumnya di sini wala minal bait? Ada hukum-hukum apa di situ? mat jais munfasil. Dijelaskan yang mana mad jais munfasil. Laa, Kenapa mad jais di situ? karena mat bertemu hamzah di lain kata. Lalu? Ya Ustazah, Ya, lanjut. kalau ami mat lazim Mad lazim apa? kilmi musakol. Ya, lalu? Karena ada mat bertemu tasdid. Huruf bertasdid. Lalu? Ya Ustazah, Ya, lanjut. Mimnya apa guna apa mimnya? musyadadah. Martabak guna? Apa ya? Martabak guna. Akmal matakun. Apa nakiso? Nggak ada nakis amal matakun. Lanjut. Lagi. Ayo, apa mi? Ya Ustazah, Di mi-nya itu apa mina? mim atau bi. Ya, lalu setelahnya? Ya, Iya, diselesaikan sampai al-bait. mim atau bi, al-bait, mim atau bi. Kalau al-bait itu alif lam Komariah, kalau bait harfulin. Kalau dia wakaf jadi apa? Matlin. Iya, bagus insyaallah. Sudah tahu cara wakafnya bagaimana? Bait. Ya. Ya, ada berapa cara wakaf? Sudah dipelajari? Sudah apa belum? Belum Ustazah. Harus belajar ya. Oke, Masya Allah, barakallah fika Sarah. Tapi untuk di kalimat al-bait, kalau ya betul tadi kalau kita mau membedah lam komarinya dari alnya ya, bukan dari nal bait. Kalau dari nal bait nanti hukumnya akan berbeda ya. Tamam, barakallah fik. Jazakumullah khairan Kak Sarah.
Ustazah, Jazakallahu khairan Ustazah. Ya, Umi. Ustazah itu al-bait tadi cara wakufnya dengan 3 iskan. eh iskan aja Ustazah ya, karena nggak berharokat fathah ya. Iya, betul. Dengan iskan saja. Karena dia harokatnya apa? Fathah. Fathah. Rom dan iskan tidak menerima Allah. fathah. Oh, naam Ustazah. Iya. Santi barakallahu fiik, Umi. Baik. Khalas ya, sudah semua. Ustazah, Alhamdulillah. 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 Jazakumullah khairan yang sudah hadir hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Nanti Ana kirimkan catatannya. Nanti dia pelajari lagi ya. Nah, Dia murojaah kembali. Baik. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya. Insya Allah. Begitu Ana. Mohon maaf lahir batin ya kepada umat semua. Kalau ada salah. Sama Kak sama Sarah, Ustazah. Kak Anjani, Umi Fitri, Umi Yuli. Nah, Maaf Ustazah. lahir batin ya Umi ya. Sama Ustazah. Baik. Iya. Belajar hari Insyaallah. apa? Jam harinya masih sama ya Umi, hari Ahad. Hari Ahad jam 12. Iya. Oh, harinya tetap ya. Iya. Jam 12:30 paling ya Ustazah. Karena Iya, kan 12.30 ya. Wah, Ibe ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan. Amin. Ustazah. Barakallahu fiik. Wa ila liqa Ustazah.